Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat IAIN Palangkaraya semuanya? Alhamdulillah senang sekali saya Meta Kwarista sebagai Humas IAIN Palangkaraya bisa menyapa teman-teman semua di acara podcast terbaru kita, podcast Kampus Itah Menyapa, podcastnya Humas IAIN Palangkaraya. Nah, alhamdulillah sekali podcast ini sudah bisa terrealisasi bulan ini. Walaupun di bulan-bulan sebelumnya sebenarnya kita sudah ada rencana nih Pak untuk bikin podcast. Tapi karena ada beberapa kendala dan lain hal jadinya baru bisa terrealisasi hari ini. Nah, hari ini karena perdana nih Pak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast kita. Jadinya kita mempunyai tema nih Pak. Temanya adalah menjawab pertanyaan netizen. Ya, Jadi beberapa waktu yang lalu kita ada posting di Instagram Pak, ingin tahu sebenarnya teman-teman mahasiswa dan para stakeholder di luar sana pengen tahu apa sih tentang kita, ya, atau ada yang ingin ditanyakan nggak ke Bapak. Makanya kita tanya lewat Instagram dan akhirnya terkumpullah beberapa pertanyaan yang hari ini insya Allah akan Bapak jawab ya Pak ya. ya, insya Allah. Baik, perkenalan dulu mungkin ya Pak ya, boleh? Boleh. Saya langsung ya. Langsung aja. Oke, baik, terima kasih. Halo sahabat netizen yang kami banggakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Saya selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, yang pertama dan utama nih memberikan apresiasi yang tinggi dan penghargaan kepada Humas IAIN Palangkaraya yang alhamdulillah sudah memberikan inovasi dengan adanya podcast IAIN Palangkaraya ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa berkembang dan menjadi corong dari kemajuan IAIN Palangkaraya untuk menjadi win ke depan. Saya kira itu, dan mungkin bisa langsung saja apa yang mau ditanyakan ya dari beberapa penanya tadi. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab dalam waktu yang singkat ini. Oke, silakan. Nah ini Pak, untuk pertanyaan pertama, teman-teman semua ingin mengetahui definisi orang hebat menurut Pak Rektor dan bagaimana cara mencapai untuk menjadi orang hebat tersebut Pak. Wah, ini luar biasa pertanyaan. Menjadi orang hebat ya. Saya kira hebat itu apakah hebat dalam pandangan manusia ataukah hebat menurut pandangan Allah gitu ya. Karena yang namanya hebat menurut pandangan manusia itu kadang jago lah, mungkin kuat lah, atau mungkin apa. Tapi kalau hebat menurut pandangan Allah itu orang yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang ibadahnya bagus. Karena menurut saya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Nah, orang yang bisa menggunakan waktunya untuk ibadah itu kan luas. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah seperti sholatnya rajin, kemudian juga puasa rajin kalau nggak Senin Kamis, kemudian juga dia suka bersedekah dan sebagainya. Nah, itu di sisi Allah jauh lebih hebat. Termasuk juga orang yang selain itu juga dia selalu ingat kepada Allah. Ya, berzikir, ingat kepada Allah. Nah, itu orang-orang yang hebat. Tidak hanya mungkin dia nanti sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Itu orang hebat. Kalau yang mungkin menurut pandangan manusia hebat, menurut manusia itu hebat, wah, orang kaya, orang kuat, orang ini itu kan. Tapi itu boleh jadi hanya di dunia saja. Jadi jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi presiden, ya kan. Nah, hebat di dunia, nah maunya juga
nanti hebat di akhirat. Itu. Saya kira kalau kita inginnya ya hebat kedua-duanya. Jadi selamat di dunia, selamat di akhirat juga. Nah, saya kira itu yang penting untuk menjadi orang hebat itu ya tentu kita banyak ibadah kepada Allah. Saya kira itu yang penting, ibadah aja lah. Mungkin para mahasiswa, para netizen, stakeholder, kalau ingin menjadi orang yang hebat, sukses itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia selamat, akhirat selamat, masuk surga. Gitu kan? Itu yang penting. Kita berapa lama sih hidup di dunia ini kan? Paling lama 70, 80, ya kan? Iya. Nah, selebihnya nanti abadi di akhirat kelak nanti. Nah, itulah keyakinan orang yang berpandangan luas itu. Saya kira itu makna hebat itu. Ya, Nah, hebat itu artinya hebat itu kan, hebat itu haibah, berwibawa ya. Hebat itu artinya dari kata haibah. Haibah itu artinya berwibawa. Berwibawa itu tentu orang yang dekat sama Allah itu sebenarnya berwibawa. Ya, saya teringat ketika ada kayak seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Beliau agak gaul lah, menteri gaul, tapi berwibawa, wibawa. Jadi ditakuti orang, bukan takut dalam artian rasa takut, tapi komunikasi beliau bagus, santun. Jadi tidaklah orang hebat itu suka marah, ya. Hebat itu ditakuti dalam artian takut karena ini jabatan dan sebagainya. Tapi orang yang hebat itu memang orang yang berwibawa. Nah, biasa orang yang berwibawa itu orangnya memang punya karisma, keteladanan dan lain sebagainya. Saya kira itu mungkin yang hebat itu. Ya. Nah, itu Bapak udah jawab satu pertanyaan dari teman-teman semua. Lanjut aja ya Pak ya, Ya, langsung ke silakan, pertanyaan silakan. kedua. Ada yang nanya nih Pak, kenapa sih masuk asrama Mahat itu wajib? Oh iya. Oke, baik. Ini adalah kebijakan Kementerian Agama Pusat. Jadi kita berbeda dengan di Kementerian Dikti, Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan itu berbeda. Mereka kan tidak punya mahat, mereka tidak punya asrama. Nah, kita di perguruan tinggi PTKIN, ya, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, itu mempunyai mahat, dan mahat itu harus difungsikan terutama di tahun-tahun pertama. Di tahun pertama itu adalah bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan sesama kawannya. Kemudian di sana mereka digembleng bahasanya, kemudian ibadahnya, kemudian juga baca Qur'annya. Kemudian yang paling penting adalah mereka bisa selama kurang lebih 41 hari itu mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman di dalam ma'had itu. Hanya 41. Kalau di UIN Malang itu 1 tahun. Karena memang di UIN Malang itu ma'hadnya besar, mampu menampung kapasitas semua mahasiswa baru. Jadi selama 1 tahun mereka belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, melatih di sana bahasanya, dan kemudian mereka juga bagaimana mentradisikan seperti pesantren, ke masjid, 5 waktu dan sebagainya, sholat, tahajud malam. Itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tumbuhkan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Itulah sebabnya maka kita wajibkan. Jadi ini untuk kebaikan mahasiswa sendiri. Bukannya kita untuk menyakiti mahasiswa, tapi untuk mereka sendiri itu ke depan, bahwa perlulah alumni-alumni yang mereka itu ada peningkatan mungkin dalam karakter mereka. Diajarkan di sana moderasi beragama bagaimana. Kemudian diajarkan di sana
tradisi pesantren, baca kitab, kemudian pakai sarung ke Iya. masjid 5 waktu, itu Iya, kan. Pak, bener. Nah, ya itu sebenarnya pembentukan karakter lah di Betul. lingkungan PPKIM. Jadi kita hanya 41 hari, sementara di UIN Malang, di tempat yang lain, itu bisa sampai 1 tahun. Di UIN Banjar juga begitu. Inilah sebabnya maka secara bergantian para mahasiswa itu masuk, dan itu merupakan nanti salah satu syarat kami harapkan untuk ujian proposal, ujian skripsi. Saya kira itu mungkin yang bisa kami harapkan. Jadi ini keuntungannya buat mahasiswa sendiri. Keuntungannya ya kalian para mahasiswa, para netizen itu masuk untuk belajar itu luruskan niat untuk menambah ilmu, menambah kawan, bersilaturahim. Jadi ini yang penting mungkin supaya para mahasiswa baru terutama bisa beradaptasi dan bisa nanti mengembangkan minat kemampuannya di IAIN Palangkaraya. Oke, saya kira itu. Sering tuh Pak saya lihat maghrib kalau kita pulangnya agak maghrib tuh mahasiswa-mahasiswi udah ke masjid dari Ya, maghrib itu ya udah ke keren banget masjid Pak. mereka, ya Luar itulah biasa. duduk bersama lalu membaca Quran, mereka tadarus Al-Quran, Iya, itu semuanya adalah satu tradisi-tradisi yang baik lah untuk kita lestarikan. Oke. baik. Hmm. Pertanyaan selanjutnya Pak, kapan nih Pak kira-kira kuliah offline dapat dilaksanakan? Kayaknya teman-teman udah pada bosen nih Pak untuk kuliah Iya, online. jadi awal semester ganjil kemarin bulan September, mungkin Agustus September ya, kita ada ke gugus Covid, kemudian minta izin. Nah itu belum diberikan izin lagi untuk melaksanakan perkuliahan offline, karena waktu itu PPKM level 4 di Wih, Palangkaraya, iya level 4 iya Pak. kan. Oleh karena itu maka ya kita dengan kan mulai Juli, Agustus, September tuh puncak-puncaknya itu saat itu Covid di Palangkaraya. Oleh karena itulah maka ya kita mengikuti aturan gugus tugas itu, lalu membuat surat edaran bahwa kita masih memberlakukan kuliah online atau virtual. Nah, apalagi di kita kan masih banyak tersebar nih di beberapa kabupaten nih mahasiswa-mahasiswa. Nah, nanti kita tinjau lah, nanti kita akan tinjau. Kalaunya sudah levelnya nanti PPKM 1 gitu, sudah daerah hijau, itu insya Allah kita akan buka. Tapi ingat, sekarang ini kan ada isu, dan ini khawatir juga kita sama dengan saat gelombang kedua kemarin. Ada gelombang pertama kan, ada gelombang kedua, kejadian dari COVID-19 ini. Nah kita khawatir kalau terjadi ini gelombang ketiga ini. Nah gelombang ketiga ini, dulu ada gelombang kedua itu kan saat Juli, Agustus, September, ketiga varian Delta luar biasa Iya, peningkatannya. Nah kita khawatir ada varian-varian yang lain karena sebagian dari masyarakat sudah bosan dengan masker masker ya suasana. Pak. Tapi ingat ini, mudah-mudahan vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik dan sudah bisa seluruh Indonesia, katakanlah herd immunity-nya itu, kekebalan kelompoknya itu mencapai 70% lebih. Nah itu mudah-mudahan nanti secara perlahan kita akan berlakukan perkuliahan PPKM, perkuliahan secara offline. Saya kira itu. Baik, nah teman-teman yang sudah bosan kuliah online, sabar aja ya Pak ya. Sabar dulu lah. Ya karena kita melihat ini perkembangan dari Covid ini masih belum. Saya kemarin tuh sudah Palangkaraya nurun, ada naik sedikit lagi. Jadi turun, jadi dinamis ini. Iya betul Pak. Nah kita yang khawatir gini, kalau nanti ada gelombang yang ketiga. Iya Pak. Ya. Ini katanya Cina kena lagi nih Pak Nah makanya. itulah yang mungkin dikhawatirkan. Iya Pak.
Ya, itu yang dikhawatirkan, kita tunggu aja dulu sampai nanti betul-betul selesai itu Covid ini menjadi pandemi ini menjadi endemi. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2022 semester genap nanti, mudah-mudahan Bis nanti bisa kita ke offline lah kuliah kita. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak dari teman-teman semua. Jadi teman-teman mau tahu nih Pak, sejauh mana sih sudah kita, untuk mempersiapkan IAIN menuju UIN? Oh ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang saya kira bagus ini agar diketahui oleh semuanya, tidak hanya mahasiswa juga, tapi juga dosen dan karyawan dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan PMA, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020 ya, itu kan ada beberapa persyaratan transformasi IAIN ke UIN. Kalau ingin transfer ke IAIN ke UIN, itu ada beberapa persyaratan, mulai dari SDM-nya, kemudian sarana prasarananya, kemudian juga jumlah mahasiswanya, jumlah dosen yang profesor dan juga doktor, dan lain-lainnya. Nah, semua itu alhamdulillah itu setelah visitasi dari tim Kemenak Pusat kemarin di akhir bulan Maret ya, Maret 2021 yang lalu. Nah, itu ada beberapa catatan. Catatannya itu kita memang pertama ya bisa diterima itu oleh tim asesor dari Kemenak itu, dan berkasnya sudah ada di Kemenak Pusat. Hanya tinggal memenuhi dua persyaratan lagi. Persyaratan pertama adalah membuka satu prodi lagi, karena syarat dari dua yang kurang kita ini adalah persyaratan PMA itu harus ada 5 prodi S2. Nah, kita sudah mempunyai 4 prodi S2, yakni prodi magister agama ini, magister manajemen pendidikan Islam, kemudian ada magister pendidikan agama Islam, kemudian ada magister hukum keluarga Islam, dan ada juga magister ekonomi syariah. Nah, baru 4 kita punya. Nah, sekarang beberapa waktu yang lalu kita sudah 2020 yang lalu sudah mengusul untuk pembukaan prodi bahasa Arab S2, dan itu sudah berlanjut, sudah di asesmen juga oleh Kementerian Agama lewat Zoom kemarin, dan sekarang sudah dibantu, sudah disetujui oleh 2 asesor. Karena 2 asesor ini yang menyetujui, maka tinggal Bantiti aja lagi menandatangani, mengizinkannya. Jadi tinggal menunggu surat aja kita dari Bantiti lagi. Nah, itu persyaratan yang kekurangan pertama. Kekurangan yang kedua adalah persyaratan harus ada prodi yang terakreditasi A atau unggul, itu 2 prodi. Nah, kita IAIN Palangkaraya alhamdulillah sudah ada 1 prodi PAI, 1 prodi PBA. Maaf, 1 prodi PBA pendidikan bahasa Arab sudah terakreditasi A. Nah, tinggal 1 lagi. Nah, setelah kita kaji dari berbagai pertimbangan, lalu kita usulkan untuk reakreditasi prodi PAI, pendidikan agama Islam. Sudah dibuat oleh tim, dan insya Allah dalam awal bulan November nanti kita akan submit ke Bantiti. Nah, mohon doa restu, mudah-mudahan nanti reakreditasi prodi PAI ini bisa mencapai kategori atau status unggul.
mencapai unggul. Nah, kalau unggul insya Allah nanti bulan ya Maret atau mungkin bulan April ke depan, Maret, April, Mei, kita proses usul nanti menjadi UIN Kemenak. Karena 2 persyaratan ini insya Allah bisa kita penuhi. Nanti setelah di Kemenak Pusat, baru nanti kita menghadap Kemenpan dan Setnek untuk proses lebih lanjut nanti dieskakan oleh Presiden Republik Indonesia. Saya kira itu 2 ini aja lagi kita PR ya Pak ya. PR bagi kita gitu. Nah, 1 sudah di Bantiti, tinggal menunggu 1-nya lagi reakreditasi PAI ini. Saya kira itu mungkin. Nah teman-teman, jadi kita semua mohon bantuan dan juga Ya, doa doanya, ya Pak ya, ya, kebersamaan kita. teman kita supaya bisa jadi UIN nih Pak. Ya, betul. Gitu. Jadi enak juga Ya. dan kita juga merasa lebih bangga ya Pak ya, Betul, lebih betul. bangga kepada institusi kita atau universitas kita. Ya terakhir mungkin Pak, boleh Pak pesan-pesan untuk seluruh mahasiswa IAIN Palangkaraya nih, Bapak mau berpesan apa? Oke, baik. Silakan, Terima Pak. kasih kepada para mahasiswa sekalian yang kami banggakan. Yang pertama, saya ingin berpesan, gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Jadi susun, dijadwal betul waktu kita itu, kapan kita bangun, kapan kita sholat, kapan kita belajar, kapan kita makan, kapan kita olahraga, kapan kita juga akan tidur dan sebagainya dan sebagainya. Kapan juga kita bercanda dengan kawan dan sebagainya. Nah, jangan kita buang-buang waktu yang bermanfaat ini. Apalagi di kala muda ini, kita gunakanlah masa muda kita untuk kebaikan. Masa senggang kita untuk belajar. Sebab orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menggunakan waktunya dengan waktu-waktu yang bermanfaat. Saya kira itu yang sangat-sangat penting. Oleh karena itu, maka anak-anakku sekalian, para mahasiswa juga gunakanlah media sosial itu dengan hal-hal yang positif, yang baik. Ya, gunakan dengan sharing yang baik. Jadi kalau ada hoax, kalau ada juga ujaran-ujaran kebencian, jangan langsung di-share ke tempat yang lain atau ke teman sebelum kita mengecek betul. Sekarang era disrupsi, era post-truth, post-truthnya kebenaran itu tidak jelas kadang bagi kita mahasiswa yang masih belum mendalam ilmu. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, karena begitu banyak beredar di dunia maya itu konten-konten yang terkadang itu membingungkan kita. Oleh karena itulah maka para mahasiswa, check and recheck ini penting. Check and recheck. Cek yang pertama kebenaran informasi, cek yang kedua dari mana sumbernya, isi kontennya itu masuk akal atau tidak. Kemudian cek yang berikutnya itu adalah kalau itu benar juga pesan itu, jangan kita mudah untuk menyampaikan. Jadi kalau itu benar, cek yang kedua itu gini, apakah informasi yang benar ini kalau kita sampaikan kepada orang lain itu bermanfaat atau tidak. Kalau benar ya tidak bermanfaat, ya nggak usah disampaikan. Tapi kalau benar itu memang bermanfaat buat orang lain, buat kawan, buat grup, maka tentu bisa di-share. Ya, inilah yang mungkin perlu hati-hati kita terhadap media sosial sekarang ini. Jadi banyak belajar dan juga bijak atau cerdas dalam bermedia sosial. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yakin bahwa kalian nanti belajar dengan baik. Yakin saya akan sukses nanti dan menjadi orang yang hebat.
alumni yang hebat, alumni yang berkarakter Islami dan unggul di tengah masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Mungkin itu ya, Meta kira-kira. Iya, terima kasih Pak untuk Ya, pesan-pesannya. sama-sama. Ini enggak cuman teman-teman mahasiswa nih, saya juga jadi belajar ya Pak ya, Ya, bahwa ya, ya. semuanya itu nggak bisa kita posting secara langsung ya Pak, Ya, harus betul. dipikirkan betul-betul gitu supaya kita sendiri dan keluarga IAIN Palangkaraya itu Betul. tidak ada hoax ya Pak ya, ataupun Betul. hal-hal yang bisa membuat masyarakat bertanya-tanya atau menjadi tidak nyaman gitu ya Pak Betul, ya terhadap betul. kita. Baik, terima kasih sekali Pak Yo, Rektor sudah sama-sama, berkenan hadir di sama-sama. acara podcast perdana kita Pak. Yo. Semoga selanjutnya podcast ini bisa terus berlanjut dan kita juga bisa berbincang-bincang di episode mungkin Betul. selanjutnya ya Pak ya. Ya. Terima kasih juga Bapak sudah support kita Mm-mm. sehingga podcast ini alhamdulillah terrealisasi dengan Ya, baik. bagus. Baik, itu aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast episode kedua. Oke, baik. Terima